Polisi mengungkap pelaku penembakan pesawat Smart Air di Bandara Korowai, Batu, Bovendigor, Papua Selatan diduga berasal dari kelompok kriminal bersenjata alias KKB. Kelompok yang terlibat diduga merupakan KKB dari wilayah Yahukimo yang dikenal dengan sebutan Batalion Kanibal dan Semut Merah. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Karetens, yakni Kombes Yusuf Sutejo pada Kamis 12 Februari. Sementara itu, Komandan Operasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Kopi Tua Heluka mengklaim pihak yang melakukan penembakan. Meski demikian, aparat belum mengungkap identitas para pelaku yang terlibat dalam aksi tersebut. Aparat keamanan saat ini masih melakukan pengejaran terhadap kelompok yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Sebanyak 20 personel Operasi Damai Karetens diterjunkan ke lokasi, diperkuat 12 personel Kopaska TNI dari Angkatan Udara. Koordinasi lanjutan juga dilakukan dengan jajaran TNI Angkatan Darat untuk memperkuat pengamanan, mengingat wilayah tersebut merupakan bandara perintis yang melayani akses vital masyarakat pedalaman. Sebagai informasi, insiden ini terjadi saat pesawat Smart Air baru saja mendarat di Bandara Korowai pada Sabtu 11 Februari. Saat tembakan terdengar, pesawat baru menyentuh landasan pacu bandara. Seorang pilot, kopilot, dan sejumlah penumpang lainnya sempat berupaya menyelamatkan diri dengan berlari ke arah hutan di sekitar bandara. Namun pilot dan kopilot dilaporkan tertangkap ketika mencoba melarikan diri. Keduanya kemudian dieksekusi oleh pelaku di area sekitar bandara. Peristiwa itu mengakibatkan kedua awak pesawat meninggal dunia dan memicu peningkatan pengamanan di wilayah tersebut. Selamat pagi, Jenderal. Setelah proses kemarin, aksi penembakan yang terjadi di distrik Yani Rumah, bagaimana proses evakuasi terhadap dua korban, yakni antara pilot dan co-pilotnya? Silakan, Pak Jenderal. Baik, terima kasih. Selamat pagi, rekan-rekan pemirsa sekalian. Pagi ini saya akan update situasi dan perkembangan yang ada di lokasi di TKP, yaitu Bandara Korowai Batu di Kabupaten Bovendigul. Saat ini, tadi pagi, pada pukul 6 pagi, alhamdulillah pasukan kita sudah berhasil masuk dan sudah bisa mengamankan area lokasi termasuk pesawat. Terus kedua korban yaitu pilot dan co-pilot itu sudah berhasil kita terbangkan ke Timika. Saat ini sedang berlangsung proses identifikasi dan otopsi kepada kedua jenazah. Setelah itu akan dilakukan pemulasaran jenazah dan jenazah akan diberangkatkan ke Jakarta melalui bandara Timika. Bagaimana himbauan kepada masyarakat yang ada di distrik Yani Rumah untuk jangan terpengaruh, tapi mari bersatu dengan TNI Polri untuk menjaga situasi keamanan di distrik tersebut agar situasi tetap kondusif, Pak Jenderal. Baik, terima kasih. Untuk penumpang dulu, kita bahas penumpang dulu. Penumpang 13 orang, alhamdulillah ada penduduk lokal, mereka selamat dan sudah mengamankan diri ke rumahnya masing-masing. Sementara pasukan dari Damai Karten yang backup oleh dari Pasgat, dari TNI AU yang ada di sana, itu sedang mengamankan lokasi bandara tersebut. Saat ini masih diamankan. Dan kami saat ini ada di Bandara Tanah Merah Bovendigul, sudah berkonsolidasi dengan jajaran TNI juga. Jajaran TNI juga sebentar lagi juga akan membantu membackup untuk membantu mengamankan situasi yang ada di sana. Jumlah personil yang ditargetkan turun berapa, Pak Jenderal? Kalau dari Damai Karten saat ini yang ada di sana ada 20 personil. Lalu dari Pasgat itu ada 12 personil. Nah, nanti sementara kami koordinasi dari TNI Angkatan Darat dari sini, berapa yang mau dikirim, sebentar lagi kami akan koordinasi. Pak Jenderal, ada ketakutan tersendiri teman-teman aparatur sipil, terutama tenaga pendidik dan juga tenaga kesehatan. Mereka tentu akan pindah kembali atau turun ke Kota Tanah Merah. Bagaimana Polri menyikapi hal ini? Insya Allah dari data yang kami dapat, laporan yang kami dapat tadi malam, memang ada 39 warga sipil ya yang sudah mengungsi ke arah Senggo. Itu kami harapkan setelah lokasi ini kita sterilisasi, kita amankan, kami berharap para warga sipil yang tadi mengungsi itu bisa kembali dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa dan melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti biasa. Ini yang kita harapkan. Jadi aparat Damai Karten saat ini dibantu TNI
sekarang sedang mengupayakan hal tersebut untuk mengamankan situasi. Untuk pengamanan terkait ke depan pengamanan di rumah bagaimana? Selama ini tidak tahu tidak ada pengamanan Betul, betul. Nanti selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan jajaran TNI, perkara di Babinsanya yang akan dan Babinsa yang mungkin akan ditempatkan di sana paling tidak. Dan ini kan juga ini memang bandara perintis, jadi perlu diketahui di bawah Pendibul ini ada 7 bandara perintis dan 1 bandara utama yang ada di Tanah Merah ini. Jadi coba kita koordinasikan dengan satuan-satuan TNI juga, TNI AU terutama yang Kopasgat, apakah bandara-bandara perintis itu ke depannya juga akan dilakukan pengamanan yang memang seharusnya. Jadi ya, Baik, Komandan, untuk apakah sudah mengetahui dugaan pelakunya, Komandan? dugaan pelaku masih kita dalami, masih kita lidik ya. Karena yang utama tadi pagi kan proses evakuasi jenazah dulu. Nah, kami belum bisa kontak ke sana karena memang Bandara Korowai Batu ini kan sepi ya di pedalaman. Ya. Jadi prasarana untuk seperti listrik sehari-hari itu hanya menggunakan genset, dan genset itu harus suplai BBM dari Tanah Merah. Sementara ini kami belum bisa berkomunikasi dengan pasukan yang ada di sana melalui Starlink karena nggak ada listrik di sana, listriknya nggak ada nyala. Jadi gensetnya mungkin sudah belum nyala. Jadi kami masih menunggu. Kami sudah mengupayakan melalui handphone satelit untuk bisa berkomunikasi dengan anggota kami yang ada di sana. Baik, Komandan, kalau pemetaan dari wilayah Korowai ini sendiri, apakah memang menjadi salah satu wilayah yang sangat mudah diakses untuk, KKB? Menurut catatan kami, data yang kami ada selama ini, Bandara Korowai Batu ini adalah tidak pernah ada laporan kejadian, Pak. Baru kali ini. Jadi Komandan, terkait penerbangan Indonesia ke sana, Komandan, Ya. lama dan selanjutnya? Perlu kami sampaikan, selama ini kami sudah mencari data dan informasi. Penerbangan yang ada selama ini dari Bandara Tanah Merah menuju Bandara Korowai Batu itu seminggu bisa 3 kali. Namun sementara karena ada peristiwa ini, penerbangan ke Korowai Batu kita tutup sementara sampai memang kita nyatakan situasi sudah benar-benar aman. Itu Komandan, terkait bandara Minggir Tanah, Komandan, ada berita bahwa sementara pesawat sesuai tidak terbang ke bandara Minggir Tanah karena mungkin ada arahan atau Komandan. Sementara kalau bandara lainnya seperti bandara apa tadi Mindik Tanah, kami belum dapat informasi itu. Sebentar kita akan koordinasi dengan petugas yang ada di Bandara Tanah Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.